terpengaruh oleh budaya luar. Lalu untuk yang pendalaman kitab kuning ini Pak, bagaimana? Untuk yang program unggulan kedua itu adalah pendalaman kitab kuning. Kenapa kok pendalaman kitab kuning? Karena ternyata akhir-akhir ini memang kita itu sering istilahnya apa ya, mendapat berita-berita tentang bagaimana aswaja itu kurang istilahnya kurang bisa membuktikan, atau istilahnya apa ya, ketika kita diserang oleh waminhum ya, tetangga sebelah itu maka dengan itu anak-anak harus betul-betul menguasai apa yang menjadi hujah ataupun dasar-dasar kita sebagai orang aswaja. Jadi Selamat siang Pak Barok. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Evi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh, saya ditanyain dulu ini. Karena kan kita teman. Ya, teman masa kecil sama gimana Mas? Ya, teman masa kecil dan masa sekarang. Iya. Tapi kalau masa depan kayaknya udah ya Pak ya. Sudah ada yang mengisi. Iya, Pak Mubarok ini perlu diketahui Ma'arif lovers yang ada di rumah. Pak Mubarok ini adalah salah satu pengurus PC LP Ma'arif NU Banyuwangi. Beliau adalah Korbit SMP dan MTS. Beliau asli dari Banyumas ya Pak ya? Bukan Banyuwangi. Iya, asli Banyumas. Mondok di Banyuwangi. Saking betahnya sampai sekarang. Betul. Ya. Berarti sudah berapa tahun Pak? Saya mulai ke Banyuwangi itu tahun 2000. Berarti kalau sekarang sudah 21 tahun di 21 tahun. Seusian jenengan mungkin ya? Sekarang 23 sudah. Sekarang 23. Oh, berarti terlalu nyaman, akhirnya terbongkar semuanya. Iya. Baiklah Ma'arif lovers yang ada di rumah, Pak Mubarok ini selain menjadi pengurus LP Ma'arif NU Banyuwangi, beliau adalah salah satu kepala sekolah. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Darus Syafa'ah Genteng Banyuwangi. Mungkin alamatnya lebih lengkapnya Pak? Alamat SMP Darus Syafa'ah itu Jalan Jember, kilometer 3, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Berarti di tengah-tengah kota gitu Pak? Betul. Jadi sangat strategis sebetulnya sekolahan saya itu. Kalau dengan kota Genteng itu sekitar 1 kilo sampai ke kota Genteng, maka termasuk sekolah yang mewah. Mepet sawah. Saya kira mewah karena SMP Darus Syafa'ah itu berada di tengah-tengah kota. Oh Pak. Gitu. Insya Allah ke depan program kita begitulah. Jadi di samping mepet sawah juga mewah sebetulnya. Baiklah Pak Barok, kita akan bincang-bincang bersama, sharing bersama selama 15 menit ke depan. Saya ingin lebih tahu, mungkin teman-teman Ma'arif lovers yang ada di rumah juga ingin tahu apa sih program-program unggulan dari SMP Darus Syafa'ah gitu ya Pak. SMP Darus Syafa'ah ini memiliki program-program unggulan seperti yang saya tahu. Betul. Yang pertama yaitu program tahfidzul Quran, yang kedua adalah pendalaman kitab kuning. Ini menurut Bapak ini memang karena SMP-nya berbasis pesantren atau memang kayak ada inisiasi ini sangat perlu diterapkan di SMP Darus Syafa'ah? Darus Syafa'ah ya. Pakai shin. Darus Syafa'ah. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Memang kita di SMP Darus Syafa'ah itu yang berdiri mulai tahun 2017, jadi masih tergolong sangat muda sebetulnya. Ibarat anak kecil itu baru 4 tahun, mungkin masih belajar jalan lah istilahnya. Jadi dengan segala upaya yang kita miliki, bagaimana bisa menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang berkualitas dan diminati oleh masyarakat dan sesuai dengan
kebutuhan atau yang dibutuhkan masyarakat di era sekarang ini. Di lembaga kami itu ada 2 program unggulan seperti yang Mbak Evi tadi sampaikan. Yang pertama adalah Tahfidzul Quran dan yang kedua itu adalah pendalaman kitab kuning. Tahfidzul Quran ini kenapa kok Tahfidzul Quran? Di lembaga kita atau di SMP kita, di SMP Darus Syafa'ah itu memang satu berbasis pesantren. Jadi berbasis pesantren itu biasanya yang kita kedepankan memang program-program yang jenis agama. Bagaimana agar anak-anak yang bersekolah di situ, di samping mereka itu memiliki pengetahuan formal atau pengetahuan imtek-nya, mereka juga kita bekali dengan imtek melalui program Tahfidzul Quran. Program Tahfidzul Quran itu di lembaga kita ada targetnya, maksudnya tidak dalam 30 juz itu harus selesai di SMP kita, tidak. Kita membatasi sampai 10 juz dulu. Sampai 10 juz ya, dulu. Lalu harapan apakah kita, penerapannya itu dibuat pembiasaan setiap hari, setor setiap hari atau dimasukkan ke dalam mata pelajaran itu? Pak? Kalau untuk proses pembelajarannya itu kita buat pagi sebelum sekolah. Jadi anak-anak itu 6:30 kegiatannya apel pagi. Setelah apel pagi mereka melaksanakan kegiatan Tahfidzul Quran sampai jam 8. Jadi 6:30 sampai jam 8 sebelum pembelajaran formal dimulai. Jadi selama 1,5 jam itu anak-anak kita bimbing, kita bekali mengenai tata cara bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Dan di samping itu mereka juga akan melanjutkan pembelajaran Tahfidzul Quran setelah selesai kegiatan sekolah, yaitu di sore hari dan di malam hari di asrama atau di pondok pesantrennya. Jadi nyambung antara program yang pagi di sekolah dan juga yang sore dan malam di asrama atau di pondok pesantrennya. Berarti apakah siswa-siswinya ini hanya santri yang mondok di sana atau memang dari luar, Pak? Kalau untuk sekolah kami itu ada yang dari luar dan juga ada yang khusus dari pesantren. Cuma kita sangat membatasi untuk yang dari luar pesantren dengan radius. Sekarang ini kita radiusnya cuma 500 meter. Jadi kalau anak-anak itu rumahnya di atas 500 meter dari sekolah, maka mereka harus berasrama atau harus di pesantren. Kalau yang yang 500 meter dari lembaga atau dari pesantren, maka mereka boleh pulang atau bisa berangkat dari rumah dengan catatan mereka itu harus mengikuti pembelajaran diniyah. Jadi setelah selesai sekolah jam 12:30 istirahat setengah jam, dilanjutkan dengan pembelajaran diniyah, dan setelah itu sholat asar baru mereka boleh pulang. Gitu. Bisa dikatakan santri kalong mungkin, Pak? Kalau santri kalongnya kok kayaknya kurang pas ya. Karena kita tidak setuju dengan istilah kalong. Kalong ya, itu kan pencuri. Itu seperti apa ya? Sangat marah sekali di masyarakat. Santri kalong hanya ikut ngajinya aja, nggak tidur di pondok seperti itu. Terus harapan kita memang ke depan ini semua yang sekolah di lembaga kita harus mondok. Jadi program di sekolah itu bisa kita sukseskan apabila anak-anak itu 100% berdomisili di situ. Karena kalau pendampingannya kurang, istilahnya kurang dari 24 jam, kayaknya program-program di sekolah itu kurang maksimal untuk anak-anak. Jadi harapan kita besok itu anak-anak harus 100% di asrama agar kita di dalam mendampingi itu bisa secara penuh dan juga anak-anak itu bisa fokus di dalam belajar. Kalau di luar sekolah itu kan kadang-kadang sudah terpengaruh dengan budaya lingkungan, gitu. Betul sekali, dolan dan lain sebagainya. Apalagi usia-usia SMP itu sangat sekali mengkhawatirkan untuk terpengaruh oleh budaya luar. Lalu untuk yang pendalaman kitab kuning ini, Pak, bagaimana? Untuk yang program unggulan kedua itu adalah pendalaman kitab kuning. Kenapa kok pendalaman kitab kuning? Karena ternyata akhir-akhir ini memang kita itu sering istilahnya mendapat berita-berita tentang bagaimana aswaja itu kurang istilahnya kurang bisa membuktikan atau istilahnya ketika kita diserang oleh waminhum ya, tetangga sebelah itu maka dengan itu anak-anak harus betul-betul
menguasai apa yang menjadi apa itu namanya hujah ataupun dasar-dasar kita sebagai orang aswaja. Jadi pendalaman kitab kuning di sini di samping anak-anak nanti diharapkan mampu untuk belajar membaca, belajar memahami, mereka juga nanti setelah itu harus mengamalkan. Jadi nanti bisa istilahnya menjadi benteng lah di masyarakat dengan bisa menunjukkan bukti-bukti, dalil-dalil kesohihan daripada organisasi aswaja kita. Jadi di dalam program pendalaman kitab kuning ini, di situ anak-anak dipelajari bagaimana bisa membaca, bisa memahami, dan juga harapannya bisa mengamalkan dengan metode cepat. Cepat. Kalau kita lihat anak sekarang ini kan begini ya. Jadi kalau mondok itu tidak sama dengan anak zaman dahulu. Kalau anak zaman dahulu itu mondok bisa 10 tahun bahkan sampai 20 tahun kayak saya ini, maksudnya kan termasuk santri lama. Tapi tidak jamur loh ya, santri lama tidak jamur. Kalau sekarang itu anak-anak rata-rata mengaji hanya usia 3 tahun sudah selesai, sudah boyong. Maksimal kadang SMP itu ya, sudah selesai. Betul. Jadi bagaimana kita mensiasati anak-anak selama 3 tahun ini mampu di dalam membaca dan memahami kitab kuning sebagai salah satu keunggulan daripada aswaja. Nah, hal itu juga sebenarnya bisa menjadi bekal para siswa-siswinya entah nanti setelah lulus dari SMP Darus Syafa itu melanjutkan menjadi santri atau masuk ke sekolah umum atau nanti kuliahnya mengambil jurusan-jurusan yang bersifat keagamaan. Itu sangat dibutuhkan sekali Pak, karena saya sendiri maksudnya saya berangkat dari sekolah umum. Ketika kuliah saya ambil kayak jurusan keagamaan. Itu kayak bener-bener wah saya ini kurang dasar. Dasar. Berarti ada ini ya nilai plusnya ada Pak ya. Nilai plusnya. Sekolah di SMP Darus Syafa. SMP Darus Syafa itu SMP yang berada di bawah naungan pesantren, tapi harapannya bisa mewarnai juga untuk pembelajaran yang sifatnya formal yang lain. Tapi ini tidak menganaktirikan untuk yang formal ya Pak tidak, materi-materi semuanya umumnya. Anak kandung. Lalu kan ini ada 2 program, tahfidzul Quran dan pendalaman kitab kuning. Ini siswa-siswi harus ikut keduanya atau memilih salah satu? Ya. Kalau untuk ini anak-anak kita bebaskan. Bagi yang mereka ingin di pendalaman Quran maka tidak wajib mengikuti tahfidz. Kalau yang ditahfidz maka tidak wajib mengikuti yang pendalaman kitab. Kalaupun mereka itu mau ikut kedua-duanya itu boleh, tapi dengan catatan mereka harus konsisten di keduanya. Siap. Tapi untuk hari ini memang kita masih istilahnya memetakan anak-anak itu kalau tahfidz ya tahfidz, kalau yang di kitab ya kitab. Karena apa? Karena kita kepingin menciptakan yang spesialis. Karena kalau mereka itu kedua-duanya, sementara mohon maaf IQ-nya itu pas-pasan, itu malah kedua-duanya mentah akhirnya. Jadi bagaimana agar anak-anak itu yang di kitab memang betul-betul spesialis kitab, kalau yang di Al-Quran memang betul-betul spesialis di Al-Quran. Jadi matang lah istilahnya begitu. Harapan kami begitu, maka anak-anak kita petakan bagi yang ingin kitab tidak wajib di Al-Quran, yang Al-Quran maka tidak wajib di kitab. Iya. Oh ya, lalu Pak, ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru, apakah pendaftarannya sudah mulai dibuka? Alhamdulillah kita sudah buka mulai setengah bulan yang lalu, dan per hari ini sudah yang masuk ada sekitar terbaru ini 40 calon siswa. Sudah 40 calon siswa. Sudah 40 masih berlanjut siswa. Hingga kapan Pak? Kira-kira? Insya Allah sampai hari raya. Sampai hari raya. Nah, untuk teman-teman Ma'arif lovers yang ada di rumah, mohon maaf. Kalau mau mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Darus Syafa, nanti bisa dicantumkan kontak person di deskripsi ya. Bisa langsung menghubungi kami dari pihak PCLP Ma'arif NU Banyuwangi gitu ya Pak ya. Betul. Lalu selain itu Pak, selain program unggulan 2 bidang tadi, apakah di sana ada ini Pak, program beasiswa, terus ekstrakurikuler dan sebagainya? Untuk kita itu ada program ekstrakurikulernya, diantaranya adalah seperti pramuka,
ada apa namanya kayak tata boga, terus ada juga persiapan Olimpiade. Jadi kita akan apa namanya menyeleksi anak-anak yang memang berbakat dalam bidang Olimpiade MIPASA, matematika, IPA, IPS, agama. Nanti kita didik secara khusus, dibina secara khusus oleh orang yang kompeten di dalamnya, yang kita siapkan untuk event-event baik mulai dari tingkat kecamatan, mudah-mudahan sampai tingkat nasional. Amin, amin, amin. Ya. Untuk beasiswa Pak? Untuk beasiswanya, beasiswa yang ada di lembaga kita itu diantaranya adalah bagi anak-anak yang berprestasi, baik prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Bagi yang berprestasi di bidang akademik, juara 1 diantaranya adalah ketika awal masuk maka kita bebaskan biaya SPP selama 3 bulan. Kalau yang non akademik, semisal seperti mereka yang hafal Al-Quran, kalau yang sudah punya modal 5 juz, maka kita bebaskan biaya SPP selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau yang hafal 10 juz, maka kita freekan SPP mulai tahun pertama sampai lulus. Kalau yang sudah punya bekal 10 juz. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kalau mau sekolah di SMP Darus Syafaat tak perlu lagi terlalu khawatir soal biaya. Soal biaya. Dan kita juga siap menerima atau siap istilahnya secara kekeluargaan bagi mungkin Bapak Ibu yang kurang mampu, nanti tinggal membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, maka jenengan akan bisa mendapatkan keringanan-keringanan biaya sekolah di SMP Darus Syafaat. Karena SMP Darus Syafaat itu bersifat kekeluargaan. Apa yang mungkin menjadi kesulitan panjenengan kalau kepingin sekolah di lembaga kita, mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Yang penting anak-anak bisa sekolah, bisa mengaji, bisa belajar, dan kita harapannya adalah menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Pak, lalu kan ini sudah berjalan berapa? 4 tahun. Berarti ini tahun keempat. Berarti sudah ada yang lulus kan? Iya, sudah meluluskan 2 kali. 2 kali. Lalu 2 kali generasi ini proyeksi lanjutannya apakah hanya di pondok saja, lanjutkan SMA negeri atau bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk anak-anak kita di tahun pertama dan kedua yang kemarin kita luluskan, itu mereka 50% bisa masuk ke sekolah negeri sebelum adanya sebelum adanya sekarang kan di sekolah negeri itu berdasarkan jarak gitu ya, itu zonasi ya. Sebelum adanya zonasi itu, siswa kita yang diterima di lembaga negeri itu ada 50% dari anak yang pertama itu 32, sekitar anak 15 itu bisa diterima di sekolah negeri lewat jalur prestasi. Luar biasa sekali, jalur prestasi Pak. Jalur prestasi ini, betul. Pak. Ada di Man Genteng dan juga ada di SMA 1 Genteng. SMA 1 Genteng. Setelah adanya jalur zonasi ini, anak-anak itu kan ketika mau masuk ke lembaga negeri tidak usah pakai jalur prestasi. Pokoknya rumah mereka itu dekat dengan SMA negeri, maka mereka bisa belajar di situ dengan mudah. Kemudian untuk harapan kita memang karena kita juga di situ punya lembaga di atasnya SMA yaitu MA, karena 2 tahun ini kita mulai mendirikan MA, jadi harapan kita anak-anak akan melanjutkan program baik tahfidzul Qur'annya maupun pendalaman kitab kuningnya di MA kita sendiri. Jadi kita sangat menganjurkan anak-anak agar tahfidznya bisa ditambah, yang 10 juz di SMP, 10 juz lagi di MA, ataupun kitabnya bisa diperdalam lagi di madrasah aliyah yang ada di lembaga sendiri kita. Lembaga sendiri. Jadi bisa berlanjut begitu. Betul, ya, Pak? harapan kita bisa berlanjut. Iya. Tidak terasa Pak, sudah 15 menit berlalu. Saya terasa. Saya tidak terasa karena kita sama-sama santai ya Pak ya. Mungkin dari Mas Dimas mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Mungkin mau sekolah lagi. Langsung kita terima tapi jadi tukang kebunnya.
Jadi tim khusus nanti tim Mas Dimas khususnya ya. tukang kebun itu orang yang memiliki kebun. Jadi nanti ya orang yang apa namanya banyak berperan di dalam sekolah ya. Karena di sekolah kita kan pesantren. Jadi kalau katakanlah tukang kebun itu berarti termasuk apa ya, orang yang sangat berperan penting karena di lembaga kita itu seperti ketua asrama itu kan yang memiliki kebun, yang memiliki asrama sehingga mereka itu full di dalam apa namanya mendidik anak-anak gitu loh. Iya, turut andil. Bisa masuk tim. Bisa silakan. Baiklah, terima kasih Pak Mubarok sama-sama. atas waktunya. Saya mau menyapa lagi Ma'rifah Persianda di rumah. Jangan lupa tonton terus, dukung kami di program Bima Bincang Pendidikan Masa Kini. Dan jangan lupa Pak Barok ini sudah subscribe apa belum akun YouTube LP Ma'arif? Sudah 1 kali, kalau 2 kali enggak bisa. Cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali. Mungkin keluarga-keluarganya, murid-muridnya semuanya, ayo subscribe akun channel LP Ma'arif NU Banyuwangi dengan nama LP Ma'arif Bangkit. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Seperti itu. Oke. Nah, oh iya, dan tak lupa juga program kita ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN cabang Banyuwangi. Baiklah, saya Evi Yuniarsi bersama Pak Mubarok. Iya. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.